Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Taufik di sini. Kali ini kita akan buat video terkait dengan Agile dan Lean. Yuk kita cari orang-orang yang bisa jelasin terkait dengan Agile dan Lean ini. Kita mulai dari history dulu kali ya. Ayo kita cari orangnya. Mari kita cari orangnya. Nah, kita nemu nih satu orang nih. Ada, waduh, ada. Kita korban pertama nih. Siap. Gimana Mas? Aduh, Mas, siap. Ayo kita perkenalkan namanya dulu, Mas. Namanya siapa, Mas? Samsul. Mas Samsul, Iya, siap. Mas, jadi kita kan lagi bikin video Agile dan Lean nih. Nah, kita mau jelasin historinya dulu nih, Agile dan Lean. Monggo, yang mana Agile atau Lean? Jelasin aja. Oke, History. Agile aja ya. Oke, lanjut, Mas. Jadi gini Mas. Mas, kamera di sini ya. Kamera di sini. Oh iya. Sorry. Dimulai tahun 86, itu Harvard Business Review membuat sebuah artikel tentang pengembangan game. Itu menggunakan metode Scrum, metode baru yang terinspirasi dari olahraga rugby. Nah, olahraga rugby itu estafet bola satu pemain ke pemain lain sampai ke garis akhir. Nah, itu jadi inspirasi metode Agile. Terus pada tahun 90-an ada 2 perusahaan yang udah menggunakan metode ini. Gitu. Jadi udah ada yang pakai lah. Terus pada tahun 95 itu James Sutherland dan Ken Saber itu mempresentasikan makalah tentang metode Scrum pada implementasi bisnis. Nah, di situ udah mulai terkenal juga. Terus tapi pada tahun 2001 itu ada 17 pengembang. Nah, 17 pengembang ini berkumpul di UTA. Mereka menyepakati manifesto Agile yang berisi tentang 4 value dan 12 principle. Nah, disinilah pada tahun inilah Agile mulai dikenalkan secara resmi. Oke, mulai dikenal banyak orang gitu ya. Siap. Terus pada tahun 2002 itu udah beberapa aliansi yang menggunakan metode Agile ini. Terus ada juga pembuat buku yaitu metode software development menggunakan metode Scrum ini. Okay. Jadi pada tahun 2001 itulah baru mulai dikenal metode Agile tersebut sampai sekarang. Jadi gitu Mas. Keren. Berarti sekarang udah rame nih sekarang Agile ya, udah orang-orang mau pakai Agile. Oke deh, siap. Oke, kalau gitu Mas Samsul makasih banyak. Lanjut Mas. Kita cari lagi korban selanjutnya. History Lean. Kita samperin. Kakak Septi. Kakak Septi. Ini udah on. Udah on. Iya. Tapi nanti di crop kan? Enggak dong. Kita natural. Ih, Ayo, Kakak Septi. Aku tinggal dikit Coba lagi. perkenalkan dirinya dulu, Kak. Thank you ya. halo, nama aku Septi. Oke, Kakak. Aku kan lagi bikin konten nih. Kontennya terkait dengan Agile sama Lean. Tadi Mas Samsul udah jelasin history Agile. Oke, Agile ya. Nah, sekarang dirimu kan history Lean. Oke. Boleh bantu jelasin nggak, Kak? Jadi sejarah Lean ini sebenarnya berasal dari kesuksesan Toyota di sekitar abad ke-20 di Jepang. Nah, jadi sejarahnya itu sebenarnya ketika di era pasca Perang Dunia Kedua, kan itu lagi huru-hara tuh, sehingga banyak bahan baku yang terbatas. Nah, disitulah akhirnya si Toyota coba re-engineering bersama insinyurnya untuk mengembangkan sistem produksi Toyota atau yang disebut TPS, Toyota Production System. Oke. Di mana apa sih sebenarnya si TPS itu? Jadi si TPS itu Wah, bukan contekan kayaknya, contekan. iya nih, aduh maaf Oh, ya. enggak apa-apa, santai kita mah. Santai. Jadi si TPS itu mencoba untuk membangun kembali cara produksinya mereka berdasarkan keterbatasan produksi yang mereka punya. Jadi mereka coba ngeliat lagi nih kira-kira sumber daya yang dibutuhkan sebenarnya gimana, prosesnya sebenarnya gimana, mana yang sebenarnya pemborosan, mana yang sebenarnya memberikan nilai untuk customer. Nah, disitulah akhirnya si Toyota kemudian sukses dengan si TPS ini dan terus mengembangkan. Salah satunya itu ada prinsip yang disebut sebagai prinsip just in time, JIT. Jadi just in time itu memproduksi dan mengirimkan barang tepat ketika mereka dibutuhkan, sehingga mengurangi inventarisir dan pemborosan. Nah, ini makanya salah satu poin di konsep Lean yang bisa kita cek juga. Kalau kita mau meningkatkan value dan menghilangkan pemborosan, salah satunya di bagian inventory itu seperti apa, itu bisa dicek juga. Nah,
Terus juga selain just in time itu mereka mengenalkan prinsip Kaizen. Oke. Itu iya. Bukan Kaizen Sport Center ya guys. Kaizen itu yang ambil yang baik buang yang buruk bukan sih? Iya. Iya Jadi kan? untuk pengembangan berkelanjutan untuk karyawan-karyawannya. Continuous development. Iya, continuous development dan Oke. continuous improvement. Siap. Nah, karena si TPS ini akhirnya memberikan value yang lebih untuk customer dan meningkatkan kapasitasnya si Toyota, mulai dilirik tuh sama dunia barat. Oke. Sehingga dunia barat mengemasnya dalam buku The Machine That Changed the World, yang kemudian muncul si konsep yang namanya Lean ini. Oke. Dan terus dikembangkan, yang tadinya itu hanya revolusi di bagian manufaktur, dikembangkan ke industri-industri lain. Oke. Seperti otomotif, termasuk sampai ke kita, yaitu si software development world. Itu mulai di ini ya, mulai dipakai lah ya gitu ya Kak. Iya, itu historinya sih. Jadi metode Lean ini akhirnya diterima secara global sebagai filsafat dan pendekatan manajemen yang berfungsi untuk mengurangi pemborosan, meningkatkan value, dan menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan atas si continuous improvement itu. Sip. Mantap, lengkap ini, komplit. Siap Kak. Yaudah kalau Dari gitu. aku itu aja Kak. Oke, kita cari korban selanjutnya. Yuk. makasih, Kakak. Terima kasih Kakak Septi. Mari kita cari selanjutnya. Wah, itu ada masnya di sana kayaknya. Kita samperin aja mas. Mas. Taruh mas. Mas, sorry mas. Halo. Mas. Iya. Namanya siapa mas? Namanya? Oh, ya kenalin Adinandra. Adinandra. Mas, aku kan lagi bikin video terkait dengan Agile dan Lean nih. Oh iya. Nah gitu kan. Nah terus ada juga kelebihan dan kelemahannya nih. Gitu kan. Monggo mas, bantu aku jelasin mas. Yang bisa masih jelasin. Waterfall itu ya Gimana? sebuah metode itu pengembangan sistem ya, yang tradisional gitu. Oke. Dibilang dari zaman dulu udah ada gitu. Nah itu dia ngembanginnya dalam satu arah ya, nggak bisa di tengah-tengah mencar-mencar gitu nggak bisa. Jadi dia satu arah, dimulai dari fase requirement yang dia itu harus komplit di depan gitu ya, dikunci di depan. Habis itu ada desainnya disetujui semua stakeholder. Habis itu implementasi sesuai desain sama requirement, dia baru di testing atau verifikasi gitu ya. Habis itu masuk fase release, baru habis itu dia dapat customer feedback gitu. Tapi sekarang udah mulai ditinggalin kali ya mas ya? Iya, kalau kondisinya zaman sekarang ya udah nggak valid ya. Orang udah mulai kelihatannya ke metodologi agile ya. Gitu. Agile tadi. Ya. Iya. Kasih banyak mas Adi. Aku cari korban selanjutnya. Oke. Siap. Hayo mas. Iya. Kita cari lagi. Wah ini ada yang lagi meeting, kita samberin aja coy. Mas Gumay. Jadi kita kan lagi bikin konten terkait Agile dan Lean nih mas, kelebihan dan kelemahannya. Monggo mas, bantu aku jelasin nih kelebihan kelemahan Agile dan Lean ataupun Waterfall itu gimana mas? Monggo mas. Tadi kayaknya udah dijelasin terkait waterfall ya, mungkin. Udah Waterfall tadi barusan Mas Adi. Oke. Gimana? Mungkin aku izin lanjutin yang Agile sama Lean aja mungkin ya. terkait, Boleh. seperti apa itu sih? Ini aku izin nyontek. Wah, nggak apa-apa. Biar gampang jelasin ya. Lanjut. Jadi, kalau waterfall itu requirement di cover dalam one go gitu ya. Jadi Biar kelihatan. Nah, dalam one go. Jadi kalau requirementnya itu butuh 1 tahun, maka dia akan cycle-nya dari requirement, desain, implementasi sampai terakhir itu akan di one go. Nah sementara Agile itu menggunakan shorter time gitu. Jadi based on sprint gitu ya. Nah sprintnya itu bisa 1 bulan, 2 bulan. Kalau misalkan tadi 1 tahun, sprintnya 1 bulan berarti ada 12 sprint. Nah requirement itu dipecah-pecah di per fase gitu. Jadi sprint 1 requirement mana yang bisa di cover di sprint 1 dan lain-lain. Sedemikian hingga di sprint pertama itu sudah ada hasil rilisnya dan customer bisa melakukan feedback terhadap requirement yang dia kasih gitu. Oh udah sesuai. Kemudian di next sprintnya dia juga bisa mengubah requirement gitu. Misalkan di bulan kedua dia ada pengubahan requirement untuk yang sprint 2. Nah itu bisa di cover dengan model Agile seperti ini. Nah seperti itu mungkin ya Agile. Kemudian kalau Lean itu seperti apa? Lean itu tuh mungkin life cycle-nya sama dengan yang Agile, tapi dia ada tambahan proses berpikir sehingga
mampu mengefisiensikan prosesnya gitu. Jadi misalkan ada meeting yang terlalu lama, kemudian ada planning produk yang terlalu lama, itu bisa di-cut, diefisiensikan. Jadi misalkan meeting ya harusnya perlu 5 kali meeting, cukup 2 kali meeting aja, Oke. udah selesai gitu. Nah ini nah dengan adanya itu artinya waktunya akan terkat. Jadi pada ujungnya misalkan kalau pakai agile biasa dia perlu 12 sprint, tapi dengan agile yang di-enhance dengan lean ini dia mungkin cukup 11 sprint gitu. Ada satu bulan efisiensi gitu di situ. Nah seperti itu sih mas. Oke. Ini Sip dari deh. agile dan lean. Wah, komplit berarti. Kita makasih banyak ya Mas ya. Aku cari korban selanjutnya ya. Oke. Siap. Makasih Mas Gumai. Kita cari lagi. Ini Mas, jangan pulang dulu Mas, Ya, gimana, Mas? Siap. Nama siapa? Nama. Nama saya Riko, Mas. Mas, aku lagi bikin konten terkait agile, lean dan waterfall nih. Oke. Tadi udah sempet bahas kelebihan dan kekurangan untuk waterfall nih. Sejak mungkin dari sudut pandang agile dan lean mungkin bisa bantu nih. Kelebihan kekurangan. Monggo Mas. Oke, dari sudut pandang agile dan lean ya. Mungkin kalau tadi sudah dibahas ya terkait waterfall itu yang terkait life cycle-nya yang lebih lama gitu kan. Yes. Sehingga nanti feedback dari customer itu di akhir gitu kan. Jadi mungkin sudah nggak aktual lagi gitu dengan kebutuhan yang paling update sekarang. Yes. Nah, dengan adanya lean dan agile model itu kita akan memperbaiki kekurangan dari waterfall itu. Nah, yang pertama ada beberapa poin nih terkait lean dan agile ini yang jadi kelebihan nih karena life cycle-nya yang lebih singkat. Terus kita bisa lebih cepat mendapatkan feedback dari pelanggan. Terus kualitas produk yang kita buat itu jauh lebih bagus gitu daripada kalau misalnya kita pakai waterfall model. Karena kita lebih sering mendapatkan feedback dari customer kita gitu kan. Nah, jadi itu sih kelebihan dari lean dan agile-nya gitu. Jadi sekarang tuh orang lebih suka pakai agile dan lean gitu ya. Iya, betul sekali. Oke deh, siap. Gitu. Oke, Oke, Mas Iko, saya makasih pulang banyak dulu ya, Mas. Oke, Udah silakan. jam 5. Iya, siap. Udah macet. Oke, siap Mas. Thank you Mas. Teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan terkait dengan agile dan lean ya. Selebihnya mungkin teman-teman bisa baca sendiri juga atau explore di tempat yang lain juga. Mungkin sekian belajar bareng sama IT Energy. Terima kasih. Ciao.